Mari Bapak Ibu Saudari, saya mengajak kita untuk berbahasa roh bersama-sama untuk beberapa saat ke depan ini. Mari kita mengaktifkan roh kita untuk kita berdoa, untuk kita bersyafaat pada Tuhan dengan bahasa roh ini. Mari kita berbahasa roh bersama-sama, semua orang bersuara. Korana la pahasikiri pipia nama bako, korana la makaya nama sika nama bako, ori de pipia nama kasika nama bako, ori makaya nama hasekere baya nama ko, ori di pipia nama karala baya nama sande, ori di pipia nama kori di pipia nama ko, ori di pipia nama sika nama ko, ori di pipia nama sika nama ko. Haleluya, haleluya. Kiri di pipia nama karala baya nama sande. Haleluya, haleluya. Saya mau mengajak kita semuanya Bapak Ibu Saudari untuk kita dalam rangkaian doa puasa 21 hari ini, minggu yang terakhir. Kita mau sama-sama sepakat bahwa semua yang kita sudah doakan selama berminggu-minggu ini, terutama berdoa buat bangsa kita mau proklamasikan, kita mau deklarasikan kemenangan lewat doa-doa yang sudah kita naikkan, jawaban doa yang akan kita lihat dan sudah kita dan sedang kita lihat. Kita mau sama-sama semua berdoa, tidak ada yang tidak berdoa. Kita mau proklamasikan, kita mau deklarasikan kemenangan buat beberapa pokok doa yang Anda bisa lihat di layar. Mari kita sepakat sama-sama, sepakat dengan Tuhan juga untuk melihat apa yang kita doakan itu terjadi. Mari kita berdoa dalam hitungan yang ketiga. Semua berdoa, semua bersuara. 1, 2, 3. Tuhan, kami percaya seperti yang sudah kami doakan, kami akan melihat terang Tuhan bersinar atas bangsa Indonesia. Bangsa ini akan melihat terang yang datang dari Tuhan. Seperti firman-Mu berkata Tuhan, Yesaya 60 katakan, bangkitlah, bersinarlah sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kami berdoa, kami percaya Tuhan atas bangsa ini terang Tuhan bersinar. Terang-Mu menyinari kegelapan yang ada. Sehingga semua orang, semua penduduk bangsa ini bisa melihat terang keselamatan yang datang dari Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kami melihat bahwa tidak ada lagi yang dalam kegelapan Tuhan, tapi terang-Mu menyinari. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biar bangsa ini bisa melihat. Biar bangsa ini bisa melihat Tuhan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat roh takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin bangsa ini. Sehingga mereka memimpin bangsa ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Tapi bangsa ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini, sungguh-sungguh Tuhan memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang berdiri dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang dibuat akan membuat bangsa ini masuk dalam kemenangan, dalam kemajuan, dalam terobosan demi terobosan. Kami memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dengan roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Roh yang punya karakter yang kuat, integritas Tuhan, kejujuran Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa memberkati bahwa bangsa ini yang aman dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan ada atas bangsa ini. Biar kami menjadi perisai atas bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini akan jadi bangsa yang ternama, terpuji, termasyhur di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan sama-sama berdoa untuk gereja kita GMS yang ada di Indonesia sampai di mancanegara. Kita minta kemuliaan Tuhan dinyatakan atas gereja kita. Dalam hitungan ketiga, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami deklarasikan Tuhan bahwa hanya Engkau saja Allah atas GMS. Hanya Engkau saja Allah Tuhan yang menyinari GMS dengan wajah-Mu Tuhan. Engkau sendiri Tuhan tidak pernah memalingkan Tuhan hati-Mu Tuhan dari GMS Tuhan. Tapi Engkau justru Tuhan sekali lagi yang menegakkan GMS Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya saat Engkau ada di tengah kami. Kami percaya saat sinar kemuliaan-Mu ada di tengah kami. Tidak ada satupun kuasa kegelapan yang berdiam atas gereja kami. Tidak ada satupun kuasa kegelapan rencana jahat yang akan menghancurkan gereja kami. Kami melihat bahwa Engkau Allah Tuhan. Kaki dian-Mu bertahta Tuhan atas GMS. Kaki dian-Mu ada Tuhan atas GMS Tuhan, di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun gereja yang merasa kecil, tapi sebuah gereja Tuhan adalah gereja yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan kami melihat Yesus Kristus Tuhan, gereja ini semakin sepakat dengan Engkau.
Ada gereja-gereja lokal perintisan yang bangkit, gereja-gereja yang berfungsi, gereja-gereja yang atmosfernya mengubahkan atmosfer kota, gereja-gereja yang menjadi jawaban untuk setiap kota-kotanya, gereja-gereja GMS yang sungguh-sungguh Tuhan melengkapi, menghidupi panggilannya. Visi Allah dinyatakan atas GMS Tuhan, dan kami melihat Tuhan di setiap ibadah-ibadah Tuhan regional, lokal, satelit yang ada di Indonesia dan di mancanegara. Sungguh kemuliaan-Mu turun, kami melihat kemuliaan-Mu turun. Ada tanda mujizat terjadi, ada orang yang sakit disembuhkan, ada pertobatan terjadi, ada orang yang mati rohnya dihidupkan. Bahkan setiap perjumpaan itu menghasilkan orang-orang dibaptis. Dan Tuhan, setiap orang yang datang, mereka akan berkata, mereka akan berseru, ini adalah rumah perjumpaan kami dengan Tuhan. Dan kami angkat tangan kami Tuhan, kami berkata Tuhan bahwa setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan adalah pemimpin-pemimpin Tuhan yang satu dengan Engkau, pemimpin-pemimpin yang satu dengan yang lain bersinergi Tuhan. Kami melihat ada kesatuan Allah atas pemimpin-pemimpin kami. Mereka tidak akan menjadi lelah, lutut mereka tidak akan menjadi goyah. Bahkan saat mereka menjalani peperangan, peperangan itu akan mereka menangkan di dalam Tuhan. Kesatuan hati yang membuka sorga, kesatuan hati yang menghadirkan sorga, itu yang terjadi atas GMS. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat. Mari jemaat angkat kedua tanganmu sekali lagi. Apa yang kau rindukan? Apa yang ingin kau lihat atas hidupmu, atas keluargamu, atas CG-mu, atas segala hal yang berkenaan dengan hidupmu? Mari kita sekali lagi deklarasikan di hadapan Tuhan. Kita sudah meminta saat kita berdoa puasa, tapi hari ini kita akan deklarasikan kemenangan kita bersama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Tuhan, kami percaya Yesus Kristus Tuhan, bahwa jemaat ini adalah jemaat yang bertumbuh, jemaat yang semakin dewasa, jemaat yang mengejar Allah, jemaat yang tidak akan kompromi dengan apapun, jemaat yang sungguh-sungguh meletakkan dirinya ada di dalam hadirat Tuhan, jemaat yang sungguh-sungguh meletakkan dirinya inline dengan rencana Tuhan. Dan kami melihat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap orang mengalami perjumpaan dengan Engkau, setiap yang sakit mengalami kesembuhan, setiap yang beban berat mereka mengalami kelegaan, setiap orang Tuhan yang mengalami sakit penyakit, sungguh sorga terbuka untuk kesembuhan mereka. Bahkan yang tidak mendapatkan keturunan, tahun ini Engkau memberikan keturunan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur akan Kau berkati. Ada berkat atas finansial, ada berkat atas tadi. Sungguh Kau yang memberikan hikmat, Kau yang memberikan pintu-pintu yang baru untuk jemaat-Mu mengalami Engkau. Sungguh surga terbuka untuk setiap kami, surga terbuka untuk setiap kami. Haleluya, haleluya. Engkau yang menjawab doa, Tuhan yang menjawab doa. Dengan iman aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Boleh sambil angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, tinggi-tinggi katakan, sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa. Dengan iman aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Aku terima dalam nama-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Biarlah dalam nama Yesus segalanya ya dan amin. Dalam kehidupan kami,
Biarlah Engkau yang menjadi permulaan dari iman kami, dan Engkaulah yang menjadi akhir dari iman kami. Engkaulah yang menjadi awal, Engkau yang di tengah-tengah yang menguatkan, dan Engkaulah menjadi akhir dari kehidupan kami. Engkau start dari iman kami, Engkau akhir dari iman kami. Kami berdoa, kami semua setia sampai akhir. Padahal startnya adalah Engkau yang setia dahulu. Kami setia sebenarnya gak bisa sih kami berkata demikian. Engkau yang jauh lebih setia. Kami menyembahkan Engkau karena hanya Engkau yang satu-satunya layak terima pujian. Kami mengasihi-Mu, dan itu pun karena Engkau mengasihi kami dahulu. Engkau begitu indah Tuhan. Engkau begitu luar biasa. Gak ada yang lain yang layak menerima pujian. Satu-satunya Allah yang hidup. Satu-satunya yang layak menerima pujian dan glory. Engkau Allah segalanya. Dari Engkau, melalui Engkau, dan akhirnya untuk Engkau. Biarlah hanya nama Yesus yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk diubahkan makin serupa dengan Engkau. Roh Kudus, Engkau yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Katakan ke sebelah Anda sebelum duduk, katakan bahwa Yesus mau memakai engkau. Katakan demikian. Silakan duduk. Sebelum saya mulai berkhotbah, izinkan saya memberikan laporan kemenangan. Kalau Anda melihat videonya ini gabungan antara yang terjadi di Oktober Revival Service-nya Pastor Philip bersama dengan kami. Tetapi Anda lihat bahwa mujizatnya adalah gereja kami di Rotterdam, di mana tempat acaranya terjadi, itu 100 orang average-nya hanya di akhir-akhir. Berarti sebenarnya kalau mau diomong rata-rata setahun itu cuma 80-an. Tetapi yang hadir di acaranya itu dari 700 plus, 800 plus, dan 904 plus, di mana itu berubah-ubah setiap acara yang 3 kali di 2 hari itu. Ini orangnya bergantian. Ada beberapa persen saja yang sama. Berarti itu 1000 lebih, bahkan 1500 lebih jiwa baru yang lewat ke gereja itu. Yang lewat ke acara itu. Di mana kalau pakai kekuatan manusia 100 orang mana bisa bawa 1500 orang. Kecuali itu mujizat Tuhan. Kami bukan gereja besar di Eropa, di Rotterdam. Jika ada jiwa baru yang datang, jika ada orang-orang yang dibaptis, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Di belakangnya ada orang-orang yang seperti Anda berdoa, beriman. Suatu saat Tuhan akan memakai, suatu saat Tuhan akan memakai orang-orang yang bukan dengan kemampuan sih. Kami ini datang dengan kasih karunia Tuhan. Kami datang karena kami tahu kami ini sebenarnya gak semampu itu, gak selayak itu, gak sebisa itu. Tapi kami datang karena we just do it for Jesus. Kami melakukannya untuk Tuhan. Dan itu terjadi, ada mujizat. Saya percaya di mana kita lemah, nanti Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia kuat. Biarlah laporan kemenangan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu kuat. Silakan dinikmati video laporan kemenangan.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bantu doakan ya. Kami sekarang sudah ada 3 gereja. Tahun ini kami berdoa untuk 2. Tapi tugasnya masih banyak. Saya berdoa agar kami bisa membangun 31 gereja di Eropa. Masih butuh 28. Jika melihat pengalaman ke belakang, selama 3 tahun kami berhasil membangun 3 gereja. Berarti saya masih butuh 28 tahun lagi. Ya. Doakan bisa ada akselerasi, jangan sampai 28 tahun ya. Karena bisa-bisa saya expired duluan. Ya, belum sempat bangun. So, doakan biar lebih cepat dari itu. Seharian saya berkhotbah mengenai Hosea. Ternyata Hosea menunjukkan mengenai kasih Tuhan. Ini judulnya. Kasih, kalau Anda perhatikan, kasih .2, tapi di tengah-tengahnya selalu ada kata-kata meski. Ternyata Tuhan itu mengasihi, meski kita itu nggak sempurna. Tuhan itu mengasihi meski sebenarnya kita itu nggak layak. Sebenarnya Tuhan itu mengasihi meski kita itu mengkhianati, nggak setia. Lihat aja, itu alasan apapun yang dunia biasanya pakai untuk maafkan jika saya untuk bercerai, untuk pemutusan hubungan kerja, untuk mendefinisikan kita selalu menuduh engkau enggak setia, engkau enggak layak untuk diberikan kesetiaan. Oleh karena itu, stop. Enggak ada hubungan. Tuhan menunjukkan atau menjelaskan kasih dengan kata meski. Ada kata-kata menerima meski, memulihkan meski, mengasihi lagi meski, menjaga keintiman meski, mengutamakan kesetiaan meski. Semuanya ini biasanya alasan tidak setia, dikhianati, dianggap sepi, banyak kebohongan, banyak rekayasa. Itu alasan-alasan manusia untuk berkata, gak fair, lebih baik putus saja, gak fair. Ya gimana ya kalau hubungan kerjasama kayak begitu memang gak layak sih. Kalau gak setia ya siapa yang mau? Kalau Anda punya pegawai yang gak setia, pasti Anda minta putus hubungan kerja. Kalau Anda punya bos yang gak setia, janjinya gini, gak ditepatin, pasti Anda bilang, aku pindah cari kerjaan lain. Karena ketidaksetiaan itu salah satu titiknya. Tapi herannya, kalau manusia menghakimi dan menilai manusia dengan tindakannya, kalau Tuhan, meskipun tindakan kita itu gak layak diberikan kasih, Tuhan tetap mengasihi. Saya rindunya seharian ini, saya ini cuma berdoa agar kita semua itu makin menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan agama. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan drama. Tuhan Yesus memberikan dirinya itu bukan untuk sensasi. Tapi karena bukti kasih. Meskipun kita tuh gak layak dikasih. Seharian saya berusaha menjelaskan Hosea, seorang nabi, posisi nabi di Israel di zaman itu dianggap penting, berharga, terhormat. Oleh Tuhan diberikan perintah untuk menikahi orang yang promiscuous woman dalam bahasa Inggrisnya, atau basically pelacur dalam bahasa Indonesianya sundal. Sundalnya bukan artinya ini perintah supaya Anda hidupnya menikah dengan orang sembarangan. Bukan. Ini untuk menunjukkan, ini alegori, oke? Bukan perintah, tapi alegori atau penggambaran kehidupan manusia yang gak layak, tapi Tuhan tetap memberikan tindakan berkomitmen kepada kita seperti suami yang berkomitmen kepada istri yang gak layak dikasih. Sebesar itu kasih Tuhan. Dasar dari semuanya berarti Tuhan itu mengasumsikan hubungan kita dengan Tuhan itu bukan jemaat yang harus menuruti peraturan keagamawian, tetapi selalu dihubungkan dengan relationship yang selalu berhubungan dengan manusia supaya kita itu lebih jelas. Tuhan berkata, kamu saya anggap sahabat, kamu saya anggap anak. Dan yang di Hosea, Tuhan berkata, kamu saya anggap istri. Selalu mengenai hubungan. Christianity bukanlah agama, tetapi relationship.
Relationship yang begitu dalam sehingga nggak bisa dijelaskan dengan hanya satu perumpamaan, tapi bermacam-macam perumpamaan yang semuanya hubungannya kita hargain. Bapak dengan anak, suami dengan istri, teman, itu semua ada hubungannya. Tentunya tuan dan hamba, semuanya itu kita nikmati atau kita hargai. Kalau kita punya teman, kita hargai. Kalau punya suami atau istri atau pasangan hidup, kita hargai. Kalau kita itu punya bapak yang baik, kita hargain semua. Dan Tuhan berkata, akulah the perfect God, the perfect master, the perfect husband, the perfect father. Akulah suami yang sempurna, bapak yang sempurna, teman yang sempurna, dan Tuhan yang sempurna. Supaya kita nggak dikacaukan dengan dunia. Kita kadang hidup dengan kepahitan atau tawar hati karena kita sering dikecewakan dengan bapak yang ada di dunia. Atau suami atau istri yang ada di dunia. Atau teman yang ada di dunia. Sehingga kita hidup itu dengan, hidup ini buat apa sih? Semua hubunganku mengecewakan. Mau punya tuannya jahat. Bagi tuannya, punya pegawainya nggak setia. Sehingga kayaknya hubungan itu parah. Dunia atau iblis akan berusaha membuat kita itu pahit dengan segala hubungan. Padahal Alkitab itu selalu menjelaskan, ya kalau kamu mendasarkan, kamu percayanya sama manusia, terkutuklah engkau. Kenapa? Maksudnya percaya sama manusia itu apa? Engkau percaya bahwa ya mestinya hubungan manusia seperti yang saya alamin ini loh. Bapak yang gak baik sehingga bapak apa-apaan sih? Bapak kok cuman begitu? Teman-teman apa-apaan? Teman model kayak begini. Anda berkata, sepertinya kayak enggak. Dunia mau membuat kita kecewa. Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan yang memberikan pengharapan. Tuhan yang selalu menjelaskan kasih yang sebenarnya dengan cara hubungan-hubungan itu dipulihkan melalui Alkitab. Di mana Tuhan sendiri yang bertindak sebagai Bapa yang terbaik. Tuhan yang terbaik. Teman yang terbaik. Suami yang terbaik. Hosea menjelaskan mengenai suami yang terbaik. Dijelaskan sebenarnya suami itu harus bertindaknya apa. Jadi ini mestinya tembus dua arti. Baik Tuhan memberikan contoh mengenai hubungan Tuhan dengan jemaatnya sebagai suami kepada istri. Tapi juga menjelaskan bahwa sebenarnya hubungan suami istri yang sebenarnya yang Tuhan bayangkan adalah ini. Jadi pernikahan itu tetap ngasih meski nggak cocok, meski sering cekcok, meski ini, meski ada meskinya, nggak ada pernikahan yang tanpa meski. Selalu ada meski. Meski itu salah, itu terlalu jayus katanya. Meski apapun mestinya kata Tuhan, ampuni, kembali. Jalin hubungan, Tuhan kasih contoh. Meski engkau masih berdosa, aku sudah mati di atas kayu salib. Meski engkau masih menjauh dari aku, bahkan tidak setia, aku tetap sayang sama engkau. Dibuktikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak Anda baca mulai Hosea 5. Ini Hosea 5 ini saya akan baca sampai ke yang pasal 6 ayat 6. Karena kayaknya bagi saya masih sebenarnya bukan karena satu kesatuan, karena Hosea 6 ayat 6 itu saya suka ayatnya, jadi ya saya masukin. Ya, saya nggak bisa khotbah ibadah ke-6, jadi ya saya masukkan ayat pasal 6 ayat 6 supaya ayat ini bisa saya khotbahkan. So, poin pertama, kecongkaan mencegah pertobatan. Saya ajak Anda membaca ya. Ini pasal-pasalnya karena banyak puitisnya dan ini adalah nubuatan. Saya tidak akan membaca semuanya dan saya mengartikan semua, tapi rangkuman yang saya dapat. Jadi jika Anda mendapatkan sesuatu yang lain, bisa aja. Karena sebenarnya kalau mau dikhotbahin cuma beberapa ayat saja itu bisa lama. Karena saya mau menyelesaikan sampai 6 pasal 6, jadi dari yang pasal ayat 1 sampai 7 saya akan khotbahkan satu kesimpulan, yaitu kecongkaan mencegah pertobatan. Saya baca dahulu. Dengarlah ini hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel, dan pasanglah telinga hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu. Karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa, dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lubang yang dikerukkan di lembah Sitim. Maka aku akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berjinah, hai Efraim, dan Israel telah
menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka. Dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkaan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri. Dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan. Tetapi tidak akan menjumpai dia. Lalu ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Kecongkaan. Ini yang disebutkan di ayat 5. Kecongkaan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Saya mengatakan bahwa kecongkaan mencegah pertobatan. Kata-kata kecongkaan ini kesombongan, pride dalam bahasa Inggrisnya. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya itu punya sesuatu. Kebalikan dari kecongkaan adalah kerendahan hati. Kecongkaan membuat gak mau berubah karena Anda merasa kalau gak Anda benar, ya Anda lebih benar. Komparasi lah. Sombong itu bukan benar 100%. Anda itu sombong kalau Anda itu lebih baik dari orang lain. Anda itu gak perlu menjadi yang paling top seluruh dunia, itu gak perlu sih. Kebanyakan orang ya. Pokoknya Anda paling top di keluarga sebenarnya sudah cukup sombong sih Anda. Anda sudah cukup senang. Anda cukup sombong satu kelas saja. Anda yang paling top satu kelas sudah cukup. Atau Anda di antara yang teman-teman Anda, Anda yang paling apa, itu cukup untuk menaikkan ego Anda. Kecongkaan ini muncul dari komparasi. Kenapa kecongkaan itu mencegah pertobatan? Karena saat Anda merasa Anda lebih baik dari orang lain, Anda nggak mungkin mau mendengarkan orang lain. Apalagi kalau Anda merasa bahwa Allah itu atau orang-orang yang memberitahu Anda itu gak lebih baik dari Anda. Orang yang paling sulit diajak omong adalah orang yang lama ngikut Tuhan. Kebanyakan loh ya, kebanyakan. Gak semua, ada orang-orang yang rendah hati dan ikut Tuhan lama, ada. Tapi banyak orang yang ikut Tuhan lama susah dimuridkan. Karena kita ini sedang dalam kerinduan untuk memuridkan semua orang. Kita mau menjadi disciple maker. Jadi pengalaman saya sejak tahun 2012, benar-benar saya ini berusaha memuridkan orang. Dan yang saya temukan paling sulit untuk mengubahkan adalah orang-orang yang sebenarnya istilahnya adalah orang yang melayani lama. Istilah saya adalah dinosaurus. Maksudnya dari dulu saya ketemu. Dan sudah jadi fosil. Susah. Tulangnya bukan tulang muda, kaku sudah jadi batu. Tulangnya kalau patah sudah gak bisa sambung lagi. Itu getas biasanya. Kena sedikit ketabrak dengan orang lain itu kerasa kerasnya. Ini orang yang sudah dinosaurus dalam pelayanan itu susah berubah, susah ditegur. Dikasih tanggung jawab baru ya susah. Dia ngomong ya ini kebiasaanku, aku sudah benar, aku sudah baik. Dari dulu Tuhan sudah baik sama saya. Apalagi kalau hidupnya gak ada masalah. Keluarganya oke saja, bisnisnya oke saja. Susah dimuridkan. Mereka merasa diri, aku kan dari dulu ada di sini. Buat apa aku harus berubah? Dia merasa di-compare dengan orang lain. Lihat nih, yang lainnya ganti-ganti, yang lainnya naik turun. Aku ada loh. Tiba-tiba ada congkaknya. Susah orang yang kayak gini beritahu. Diberitahu apapun, diomongin salah, gak mungkin. Dia merasa, aku sudah dari dulu di sini kok. Buat apa aku berubah? Dinosaurus pun punahnya gara-gara apa? Gak mau berubah. Ya, salah satunya ya. Akhirnya punah, karena gak mau bertobat. Dia mengkakukan diri, bahkan Alkitab mencatat hati yang susah ditegur itu adalah hati yang seperti batu. Kencongkaan itu yang membuat kita hatinya kaku, beku, gak mau. Karena kita suka banding-bandingin, aku loh lebih banyak melayani dari orang itu. Kadang kakunya karena selalu merasa ada yang benar di dalam dirinya. Akhirnya yang menguasai bukanlah Tuhan. Kecongkaan itu sebenarnya kan menyembah diri sendiri. Kalau Anda menyembah diri sendiri, gimana caranya Anda ngelawan roh jahat di udara? Mana mungkin Anda bisa menolak orang, roh yang lain.
Kalau Anda dalam menyembah diri Anda sendiri, emangnya power kita bisa menolak iblis? Iblis itu malaikat yang jatuh, malaikat itu lebih powerful daripada kita. Satu malaikat di Alkitab dicatat bahwa satu malaikat aja bisa bunuh 185.000 tentara Assyria dalam waktu satu malam. Memangnya ada power manusia yang bisa membunuh orang lain 185.000 tanpa senjata atom. Itu pun yang buat juga banyak orang lain, gak bisa sendirian. Malaikat satu. Jauh lebih powerful. Iblis di udara itu jauh lebih powerful. Kenapa kok kita bisa melawan? Kalau kita mau dengan rendah hati, gak congkak, datang kepada Tuhan dan merendahkan diri berkata, aku gak kuat Tuhan, aku lemah. Mau mengakui dan membiarkan Tuhan yang berkuasa. Orang yang congkak berkata, I can do it. Orang yang congkak berkata, aku sudah cukup baik. Orang yang congkak berkata, aku sudah cukup pengalaman. Orang yang congkak tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Saya ini belajar. Oh dia omong, saya termasuk yang dinosaurus. Pak Yohanes juga sih, ya sama lamanya ya. Tapi di antaranya kan ada yang evolusi. Ya ini salah, kita nggak percaya evolusi. Tapi kita mau berubah. Kita harus bisa belajar dari kondisi apapun. Kita harus bisa belajar. Saya belajar untuk tidak menjadi orang yang congkak dengan saya mengucap syukur Tuhan itu selalu kasihin tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Hidup saya penuh dengan perubahan terus. Saya pernah pelayanan di KKR terus, saya pernah dikasih kesempatan sebentar aja, cuman sekitar 2 minggu mungkin. Saya ngurusin keuangan, saya nggak bisa ngurusin keuangan. Tapi saya ditantang untuk belajar kayak gitu. Saya pernah ditantang untuk ngajarin orang Malaysia yang ngertinya bahasa Chinese, bagaimana cara berdoa. Waktu saya nggak pernah pelayanan di berdoa. Untungnya saya nggak pernah suruh ngelatih vokal orang-orang di mana belum, yang ini belum pernah. Tapi dalam kehidupan pelayanan saya itu sebenarnya Tuhan itu selalu ajarin, Tuhan selalu letakkan saya di tempat di mana sebenarnya saya itu nggak punya keahlian, saya nggak punya kekuatan, nggak bisa bergantung pada pengalaman, nggak bisa bergantung pada pengetahuan saya yang lama, dan Tuhan selalu membuat saya itu berteriak kepada Tuhan, Tuhan mana bisa? Tuhan tuh kasih kesempatan tiba-tiba ditunjuk untuk KKR Kesembuhan, ditunjuk loh. Saya nggak pernah menunjuk diri sendiri. Gak kepingin, saya ini sering barengin Pastor Philip khotbah KKR Kesembuhan. Kalau Pastor Philip aja doa, puasa 3 hari 3 malam dan kadang itu sampai gak mau diajak omong orang karena kayak bebannya. Gak ada yang mau meletakkan diri mirip seperti Pastor Philip, oke? Saya tahu capeknya, susahnya, bebannya, tanggung jawabnya. Jadi saya gak mungkin, Pastor Philip saya aja yang khotbah KKR Kesembuhan. Gak mungkin, saya tahu susahnya. Saya tahu bebannya. Bisa disuruh. Akhirnya kalau Pastor Philip aja 3 hari 3 malam, ya saya 3 bulan 3 malam. Ngerti gak? 3 bulan 3 bulan malam gitu lah. Gak bisa, saya merasa, saya diletakkan di titik-titik, saya gak sempat congkak dalam tanda kutip. Ya bisa kalau saya milih. Tapi saya diletakkan di posisi di mana saya mau banggain apa? Gak bisa. Akhir-akhir ini saya diletakkan jadi regional pastor Europe. Mau banggain apa coba? Mereka lu gak kenal GMS aja gak kenal, apalagi nama Adrian. Mau banggain apa? Kenal siapa? Saya bisanya apa? Khotbah dalam bahasa Indonesia itu pun ya gak sehebat itu khotbahnya. Jadi apa yang mau dibanggain? Saya gak bisa menggantungkan diri saya, diajarin Tuhan untuk tidak congkak. Saya diajarin Tuhan untuk datang pada Tuhan yang ngaku aja deh. Tuhan aku gak bisa Tuhan. Tuhan aku gak mampu. Saya mau sombong. Tuhan ampuni aku lah kalau aku salah. Kenapa aku diletakkan di tempat ini? Saya belajar untuk tidak congkak. Saya berharap kita menjadi orang yang mudah untuk digembalakan, mudah untuk teachable kata-katanya. Mudah untuk menjadi murid, mudah untuk belajar hal yang baru. Orang yang congkak kaku, tadi saya ngomong seperti dinosaurus semuanya jadi batu. Anda merasa, Anda comfortable, bukan salah, kadang itu sombongnya apa? Enggak, Anda cuma comfortable atau Anda merasa nyaman dengan apapun yang Anda sudah lakukan sebelumnya. Anda merasa kalau enggak ada yang nothing is broken, buat apa? Diubah. Anda mungkin tipe orang yang enggak mau keluar dari comfort zone Anda. Artinya, capek melakukannya lagi.
Gak usah lah, segini-gini aja. I wanna stay. Sebenarnya congkak, Anda merasa I'm good enough. Saya sudah cukup baik, aku gak perlu berubah. Saya mengucap syukur, saya selalu ditantang sama pemimpin saya. Untuk selalu mencari tempat di mana saya gak bisa membanggakan apapun. Sehingga saya harus belajar untuk bertobat. Saya latihan bertobat. Saya latihan untuk siap berubah. Pertobatan itu berarti belum tentu kita itu semua salah. Kadang pertobatan itu ada satu hal yang butuh diubahkan. Kehidupan Abraham itu sepertinya dipenuh dengan titik-titik di mana saya hitung paling enggak ada 5 kali di mana sepertinya Abraham itu ditantang untuk bertobat. Paling tidak 5 kali. Pertama kalinya adalah lepaskan kehidupanmu, masa lalumu, tanah kelahiranmu, keluargamu. Lepas. Ayo bertobat. Bertobat itu apa? Sesuatu yang Tuhan gak mau dan engkau sepakat dengan Tuhan padahal itu dulu milikmu misalnya. Atau sesuatu yang engkau pegangin. Mau gak Anda berubah? Kalau Tuhan berkata lepaskan. Ya ini juga pertobatan dalam tanda kutip. Pertobatan itu Anda berubah. Cara pandangmu berubah. Cara hatimu berpikir berubah. Anda mau gak berubah? Abraham ditantang melepaskan Ur Kasdimnya, melepaskan Lotnya, melepaskan apa aja, dilepaskan, ditantang yang terakhir, mau nggak melepaskan? Ismail pernah disuruh melepaskan Ismail. Dia pokoknya dilepaskan, suruh ngelepas, suruh ditantang. Mulai dari umur 75 sampai umur 116 paling tidak. Karena yang terakhir dengan Ishak, itu Abraham sekitar umur 116 kira-kira. Karena lahirnya Ishak sekitar Abrahamnya umur 100. Dan itu sekitar umurnya Ishak umur 16. Waktu disuruh oleh Tuhan untuk mengorbankan. Di atas Gunung Muria. Itu 116. Ditantang terus bertobat. Abraham itu dianggap bapak iman karena dia tetap mau bertobat sampai akhir hidupnya. Dia gak pernah berhenti di kondisi nyamannya. Dia gak pernah sombong bahwa aku sudah setia. Gak pernah, Tuhan tantang apa aja. Dia mau bertobat. Anda siap nggak? Kalau mau, baru Anda bisa dimuridkan. Kalau nggak mau berubah, susah dimuridkan. Abraham tetap beriman kepada Tuhan, karena dia tidak pernah bergantung pada sekelilingnya. Dia bergantungnya pada satu-satunya yang dia pegang, yaitu Tuhan. Tuhan ngomong apapun dia turutin. Dia mau mengubah apapun. Dia sudah nyaman berapa tahun, ditantang lagi, dia mau ikut Tuhan. Gak ada kecongkaan, rendah hati. Katakan ke sebelah-sebelahnya, ayo rendah hati di hadapan Tuhan. Poin kedua, siapapun yang bukan Tuhan tidak dapat menyelamatkan. Hosea 5 ayat 8. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama, berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeserkan batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukan oleh hukuman. Sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Kata-kata berkeras ini sebenarnya refleksi yang sama dengan kecongkaan, gak mau berubah. Dia mengeraskan hatinya. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Di ayat 13, saya mau ulangi biar Anda ngerti fokus dari poin saya. Bahwa poinnya adalah siapapun yang bukan Tuhan tidak dapat menyelamatkan. Di ayat 13 dikatakan, ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur.
dan mengutus orang kepada raja agung tapi dalam tanda kutip. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Tuhan itu mau membuktikan kepada orang yang menyembah berhala. Berhalamu tidak akan bisa menyelamatkan kamu. Penyembahan berhala adalah bergantung kepada apapun yang bukan Tuhan. Jika Anda menganggap bahwa masa depanmu bergantung dari pekerjaanmu, berarti engkau sedang memberhalakan pekerjaanmu. Jika engkau berkata bahwa apapun yang harus diutamakan adalah keluarga, berarti engkau sedang memberhalakan keluargamu daripada Tuhan. Jika misalnya nih, ini salah satu contoh ya. Saya mengajak seseorang untuk maksudnya sudah menerima jamahan Tuhan entah di KKR, di mana, di CG, dan kita tuh tantang, ayo kamu dibaptis. Terus dia ngomongnya begini, tapi aku nggak mau menyakiti hati mamaku. Jadi aku nggak mau baptis. Karena nanti mamaku kecewa sama aku. Karena mamanya dari kepercayaan yang lain. Dan mamanya melarang. Mamanya selalu nangis-nangis kalau anaknya ngomong saya ikut Tuhan nih, saya ke gereja. Mamanya nangis-nangis. Dia ngomong, oke, aku nggak mau nyakiti hati mamaku. Aku nggak mau baptis. Aku nggak mau terus. Bahkan mungkin dia mulai mundur dari gereja, mulai mundur dari JG. Anda lihat ini kejadiannya. Kelihatannya baik kan? Mengikuti mamanya. Tapi Anda lihat nggak? Dia lebih takut menyakiti mamanya daripada takut menyakiti Tuhan. Saat itu juga posisi mamanya itu lebih tinggi daripada Tuhan. Padahal dia sudah di zaman Tuhan, dia sudah tahu, dia sudah baca Alkitab, dia sudah ikut, dia sudah bahkan menerima beberapa mujizat, tapi dia tidak mau meneruskan hubungannya dengan Tuhan karena takut mengecewakan mamanya. Dia tidak mau meresikokan nantang mamanya dalam tanda kutip, ma aku dapat jamahan dari Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Gak mau, dia takut mengecewakan mamanya. Jadi mamanya lebih disayangi daripada Tuhan. Saat itu juga berarti Anda berharapnya kepada mama. Ini saya ngomong contoh ya, meskipun orangnya memang real ya. Tapi ini tujuannya bukan untuk menghina atau apa. Karena bisa aja nih mama, papa, om, tante, suami, istri, anak, apapun. Siapapun, atau kerjaan, bos. Siapapun yang mencegah Anda untuk mendekat kepada Tuhan, berarti Anda sedang meninggikan apapun itu. Kerjaan Anda, bos Anda, keluarga Anda, papa mama Anda, anak Anda, saudara Anda, koko Anda, tante Anda. Siapapun yang melarang Anda untuk mencegah, dan Anda lebih sungkan sama mereka daripada Tuhan. Berarti Anda sedang meninggikan mereka. Seperti kata-katanya, waktu tahu bisulnya, tahu sakitnya, dia menolehnya bukan kepada Tuhan, menolehnya kepada Asyur. Asyur itu bangsawan yang dianggap lebih besar. Raja agung dalam tanda kutip, berarti mengagung-agungkan dirinya. Ini enggak jelas artinya ini apakah rajanya Asyur atau tidak, yang pasti bukan Tuhan. Karena ini secara sarkastik, raja agung dalam tanda kutip. Berarti yang mengagungkan dirinya. Dan Tuhan berkata, tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu. Tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Allah itu sedang berkata, kalau bukan Tuhan, engkau gak bisa diselamatkan. Satu-satunya bisa menyelamatkan hanya Tuhan. Yang lainnya itu cuma nutup sementara. Distract, ujung-ujungnya gak bisa melenyapkan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan dengan cara mengubahkan seluruhnya, karena Allah itu adalah Allah pencipta. Kalau yang lainnya adalah ciptaan. Kalau Anda menyembah sesuatu yang bukan pencipta tapi ciptaannya, entah itu duit, kerjaan manusia, ataupun iblis, which is malaikat, which is ciptaan. Gak ada yang bisa menyembuhkan, hanya pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta. Hanya Dia yang bisa menyembuhkan. Bisul apapun, penyakit apapun, Allah bisa melenyapkannya. Yang lainnya tidak bisa. Siapa yang percaya katakan amin. Katakan di sebelah-sebelahnya, tiada Tuhan seperti Allah. Poin ketiga, harapan Tuhan adalah pertobatan. Ayat 15. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Saya berhenti di situ aja dulu. Satu kalimat tapi rada lengkap. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Anda harus mengerti bahwa ini adalah kesimpulannya. Jangan punya kesimpulan yang lain.
Jika kesimpulan lainnya adalah, oh aku ini berdosa, oh aku ini salah, oh aku ini kurang baik di hadapan Tuhan, oh Tuhan itu jahat, oh Allah itu nggak adil. Itu semua salah kesimpulannya. Semua kesimpulan dari apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, Tuhan bisa balikkan, baik itu berkat maupun masalah, untuk tujuannya Anda makin mendekat kepada Tuhan. Kata-katanya adalah, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Itu kerinduan Tuhan. Jadi yang dicari oleh Tuhan itu adalah pertobatan. Yang dicari oleh Tuhan itu nggak berhenti di Anda menerima berkat, Anda menerima kesembuhan. Percuma Anda menerima kesembuhan jika Anda tidak mencari wajah Tuhan. Percuma kalau Tuhan memberikan segala emas dan perak dan permata dan kekayaan dunia jika ujungnya Anda menjauh dari wajah Tuhan. Tuhan akan pakai ditambah berkat atau dikurangi berkat. Tujuan akhirnya Anda mencari wajah Tuhan. Yang rindu revival, yang rindu untuk orang mendatangkan pada Tuhan, yang untuk orang-orang datang kepada Tuhan, itu bukan gereja Tuhan, tapi Tuhan sendiri. Siapa yang percaya katakan amin. Jika Anda merasa bahwa ada revival dimanapun di Indonesia maupun di Brasil yang Pastor Philip sekarang ada di sana, itu yang rindu dahulu, itu Tuhan. Kalau kita mau mengadakan revival, itu bukan karena kita ambisi, tapi kita menyampaikan hati Tuhan. Karena ini kerinduan Tuhan. Sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Ini kerinduan Tuhan. Dicari wajahnya dan dirindukan oleh jemaatnya. Siapa yang percaya katakan amin. Jadi jika kita sepakat dengan revival, itu bukan ambisi. Kita sedang sepakat dengan hatinya Tuhan. Hari ini adalah tahun kesepakatan. Start kesatuan adalah sepakat kita dengan Tuhan dahulu. Jika Tuhan rindunya adalah revival, gereja Tuhan harus sepakat dengan kerinduan Tuhan. Kita harus setuju dengan revival. Setiap pelayan Tuhan, setiap jemaat, setiap CG, setiap kegeraan apapun di dalam gereja ini dan dalam kehidupan kita harus sepakat dengan kerinduan Tuhan, yaitu sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajah Tuhan. Itulah tujuan gereja. Tujuan gereja dalam khotbahnya hari Minggu, dalam pengembalaannya di Selasa, dalam KKR-nya apapun, dalam pengembalaannya, dalam departemennya yang mengajarin, yang pelayanan apapun, tujuannya adalah membawa orang mencari wajah Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Saya mengucap syukur gereja kita sangat direct, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Saya ini sedih. Sedih saat melihat sekali lagi. Saya mengucap syukur saya diberikan kesempatan untuk melayani di Eropa. Saya itu masuk satu gereja. Anda nggak tahu gereja yang mana saya masuk. Di kota manapun saya itu sering masuk gereja. Saya ini sering masuk gereja, kami itu berdoa, saya dengan istri saya itu foto di depannya atau di dalamnya gereja. Kalau bisa masuk, kita masuk. Kalau nggak bisa, kita di depannya gereja, kami berdoa, Tuhan izinkan saya untuk melayani di gereja ini. Izinkan saya untuk membawa revival di gereja ini. Itu kerinduan saya. Saya selalu doa di setiap gereja. Kami, istri saya lebih ngotot daripada saya. Ngeliat gereja sudah kebelet mau masuk pokoknya. Pokoknya kita foto, kita berdoa di depannya. Kita karena mau sepakat sama Tuhan. Tapi di salah satu gereja itu masuk ke library-nya. Akhirnya saya itu kayak menemukan, oh ini tuh yang menyebabkan gereja Tuhan itu yang di Eropa itu makin menurun. Kebanyakan negara manapun Anda bisa tanya ChatGPT now, ataupun segala AI apapun yang Anda sedang pegang, Anda tanya berapa persen orang-orang yang benar-benar komitmen kepada Tuhan, evangelical Christian gitu ya. Berapa persen di Western Europe? Tanya, jawabannya nanti 2-3%. Saya kan bertanya, mana mungkin dari dahulu mereka yang paling banyak ngirim misionaris, kenapa kok tinggal 2-3%? Salah satunya buktinya, waktu saya masuk library salah satu gereja itu. Ini gereja yang dibangun sudah cukup lama. Denominasi yang sudah cukup lama. Saya tuh ngelihat library-nya dan saya mulai baca. Namanya library ya, kita mulai ngelihat judul-judulnya apa. Terus saya ngelihatnya ada romance, thriller, mystery, saya bingung, detektif, love story. Kayak. Saya bingung, children's book, kayak science fiction, fantasy. Loh, kok kayak toko buku ya? Kayak toko buku Amazon yang
Barnes Nobles atau ngerti gak yang ya, pokoknya toko buku biasa gitu. Saya bingung, loh saya sampai tolak-tolak lagi, loh ini di gereja dah. Library-nya gereja, akhirnya saya cari sampai akhirnya di pucuk atas kecil gitu ya. Religious books, 5 buku. Dan itu pun bukan semuanya mengenai kekristenan. Saya sampai ngecek lagi, am I in a church? Dan itu tempat kumpulnya anak-anaknya. Itu tempatnya anak-anak melihat, ini library-nya gereja. Dan yang diutamakan untuk mereka baca apa? Romance, thriller, biography. You know, ya seperti lihat Netflix, you know. Ini gereja, apa library-nya dunia? Saya udah mulai bingung. Loh yang dikabarkan di gereja itu apa toh? Saya jadi mulai berpikir, oh that's why. Kalau mereka sudah tidak sepakat lagi dengan Tuhan, tapi sepakat dengan dunia, apa sih yang dituliskan di thriller, horror, whatever? Gak ada untuk mencari orang mengaku bersalah dan mencari wajah Tuhan, gak ada. Gak lagi Bible, bukan lagi penerjemahan Bible, komentaris atau buku-buku kekristenan yang lain. Gak ada, cuma 5 dan 5 itu pun gak semuanya Kristen, ada agama yang religious books. Saya berkata, ya gak salah kalau gerejanya udah bingung, tidak lagi sepakat dengan Tuhan. Ya gak salah kalau turun. Mengucap syukurlah kalau gereja kita itu masih sepakat sama Tuhan. Ini yang membawa revival. Bukan karena kita yang lebih hebat, karena kita sepakat sama Tuhan yang rindu revival. Itu cuma sepakat aja dipakai Tuhan. Anda sepakat aja di CG, Anda dipakai Tuhan. Bukan karena kehebatan Anda, bukan karena Anda lebih kudus, lebih suci atau lebih hebat khotbahnya, lebih jago nyanyinya. Hanya karena sepakat aja sama Tuhan. Kenapa? Tuhan ngelihat gereja-gereja dunia yang ini sudah gak sepakat, itu sudah gak sepakat. Yang mau sepakat ini yang tinggal di Indonesia misalnya. Atau yang di Brasil. Itu akan curahkan rohnya. Bahkan lebih daripada gereja-gereja di negara lain. Hanya untuk mempermalukan gereja yang lain. Biar mereka semua bertobat. Bukan karena kita lebih hebat. Saya percaya GMS dikirim ke sana. Tujuannya untuk membuat gereja-gereja lain. Oh gitu ya caranya. Saya mau balik kepada Tuhan. Saya percaya GMS bukan yang nanti menyelamatkan 2 billion. Enggak. Kadang kita ini cuma dipakai untuk menjadi contoh. Gereja dari Indonesia loh, bahasa Perancis gak bisa, Belanda gak bisa, Jerman gak bisa. Kok bisa nyelamatin orang? Hanya karena kita sepakat sama Tuhan. Tiba-tiba engkau dipakai Tuhan. Katakan di sebelah sebelahnya, ayo sepakat sama Tuhan. Poin keempat. Tuhan menyukai pertobatan sejati, bukan penyembahan semu. Ini kata-kata saya untuk menjelaskan peperangan rohani yang paling saya temui di Eropa adalah melawan roh agamawi. Roh agamawi itu salah satu yang membuat susah bertobat, karena itu roh agamawi itu membuat congkak rohani. Dan congkak rohani yang paling susah ditegur tadi yang saya berkata bahwa salah satunya yang dinosaurus gereja itu adalah orang-orang yang congkak rohani. Artinya mereka merasa bahwa mereka itu sudah menyembah. Mereka merasa bahwa dia sudah benar. Mereka merasa bahwa mereka sudah melakukan banyak. Mereka merasa bahwa bahkan sampai titik sebenarnya Tuhan atau gereja itu sudah utang sama mereka. Orang yang seperti ini susah berubah. Saya ajak Anda baca ya. Pasal 6 atau lompat aja. Pasal 6 ayat 4 langsung. Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi. Dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah menemukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku. Dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Di sini yang saya mau highlight adalah pasal 6 ayat 6. Kata-katanya adalah sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan.
dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Berarti ini di zamannya Hosea, ibadah itu masih ada. Yang tidak ada adalah kasih setia dan pengenalan akan Tuhan. Inti dasar dari korban sembelihan itu adalah mercy. Di dalam bahasa Inggrisnya itu mercy, bukan kasih setia tapi mercy. Mercy itu adalah belas kasihan. Korban sembelihan adalah, kenapa kok ada korban sembelihan? Karena dengan dikorbankan itu dipindahkan caranya ya. Ini logikanya kenapa zaman dahulu ada korban-korbanan disembelih. Binatang itu waktu ditumpangi tahan, dosa kita dioperin ke, atau dosanya seluruh bangsa melalui imamnya dioperin ke yang mau dikorbankan. Karena setiap dosa kita itu layaknya hukumannya adalah mati. Saat kita operkan dosa kita kepada korban sembelihan, itu dibunuh. Berarti justice is done. Yang memang mestinya mati, yang memangnya berdosa, mati beneran. Tapi diopernya ke binatang, karena binatang itu tidak ada moral ekuivalennya. Karena cuma binatang. Jadi mesti diulangi berulang-ulang. Setiap tahun diadakan lagi ibadah demi ibadah. Jadi inti dasar dari korban sembelihan adalah minta ampun. Mercy. Minta pengampunan. Tapi di zamannya Hosea, orang Israel melakukan ini tanpa teriak minta mercy dari Tuhan. Berarti kenapa? Mereka itu congkak, mereka merasa lebih baik. Mereka itu sebenarnya merasa, aku tetap lakukan karena aku lakukan. Tidak pernah ada pertobatan, perasaan bahwa aku salah Tuhan, sorry. Gak pernah. Gak pernah ngoper, tumpang tangan pun gak pernah oper dosanya. Karena merasa aku gak salah kok. Kalau Anda datang ke gereja dan gak pernah merasa, begini bukan untuk menyalah-nyalakan dan merasa jadi victim mentality, bukan. Supaya Anda mengerti bahwa kita ini gak sempurna. Tapi kalau engkau merasa sempurna, ritual apapun, Anda gak akan terima mercy. There is no mercy. Anda gak pernah teriak mercy sama sekali. Anda gak pernah merasa, Lord have mercy. Gak pernah. Korban bakaran Tuhan. Jijik aku ngelihat korban sembelihanmu. Kamu nyembelih apapun, kamu gak pernah minta ampun sama aku. Engkau merasa, bahkan karena memberikan korban sembelihan, mungkin Anda saingan banyak sembelihnya untuk menyatakan aku baik. Lihat berapa banyak yang aku bunuh. Berapa banyak korban yang aku berikan padamu. Jadi sombong di hadapan Tuhan. Bukan datangnya dengan have mercy Lord. Aku gak layak, tolong ya. Kalau ini dibunuh, anggap aja aku yang mestinya begitu. When there is no mercy, Tuhan bilang, aku gak butuh sembelihan. I want you to cry out for mercy. Aku pinginnya kamu datang dan ngerti bahwa akulah yang memberi pengampunan. Bukan ritualmu yang menyelamatkan. Tapi Allah yang memberikan mercy. Saat engkau gak minta mercy, buat apa korban sembelihan? Buat apa ritual? Itu cuma rekayasa. Semu. Penyembahan semu, Tuhan benci. Karena itu roh agamawi munculnya. Susah. Karena Anda yang merasa banyak korban sembelihan, Anda akan melihat orang yang punya korban sembelihan lebih kecil dan berkata, kurang kamu. Aku lebih suci. Dosaku lebih banyak diampuni. Lihat berapa banyak aku korbankan. Ini banyak-banyakan. Jangan sampai kalau kita melayani hanya saingan sama teman sebelah. Jangan sampai Anda bilang, aku mau jadi sponsor karena Anda ngelihat teman Anda jadi CGL. Anda merasa, aku lebih baik dari temanku. Kenapa dia jadi CGL? Aku cuma sponsor. Mestinya aku jadi coach. Oh, itu hati menjijikan di hadapan Tuhan. Itu roh agamawi. Karena itu, Tuhan lebih suka intimacy with God. Lebih pengenalan akan Tuhan tadi saya jelaskan. Intimacy. Intim itu artinya bisa terbuka. Bukan masalah korban bakaran. Bukan ibadahnya, ritualnya. Ada datang pelayanan, ngabisin waktu. Bukan itu, Tuhan gak ngeliat itunya. Tuhan pinginnya ngelihatnya adalah Anda terbuka. Lord, ini aku Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang mengubahkan diriku, aku siap. Itu intim. Anda tahu kepada siapa Anda berteriak minta ampun dan Anda siap dan mempercayakan. Intim itu kan antara suami dan istri. Intim itu kita kalau sama-sama telanjang, kita tuh gak malu. Kita gak sembunyi-sembunyian. Kita gak tutup-tutupin, kita gak pakai muka tipuan.
Nggak pakai ritual hanya untuk nutupin, Tuhan lihat aku kan baik. Enggak, kita terbuka. Aku tanpa ritual, you can see me. Aku di hadapan Tuhan, tanpa jabatan apapun, tanpa pelayanan apapun, engkau tahu dalamnya. Gak bisa ditutupin dengan banyak doa, jika itu hanya semu. Kita harus mengerti, kita harus terbuka, rileks. Lihat kalau begitu ada dosa, Adam dan Hawa langsung pakai baju, langsung tutup-tutupan. Tiba-tiba malu, lihat. Tiba-tiba merasa gak layak, aku akan tutupi dengan satu jubah. Biar engkau mau menerima aku. Itu namanya enggak terbuka, enggak ada intimasi. Kalau Anda tidak punya intimasi dengan Tuhan, Anda akan tutupin diri Anda dengan ritual. Itu roh agamawi. Anda enggak bisa terbuka. Ini aku Tuhan, apa adanya, aku siap dihukum, diberkati, doesn't really matter. Aku percaya engkau itu baik. Aku anakmu, I trust you. Kalau Anda sudah dengan, enggak kok aku baik. Enggak kok aku pelayanan. Anda juga jadi dinosaurus karena Anda tutupin. Mau ditegur apapun, enggak, I'm good. Enggak, Anda akan nolak semua. Padahal itu semuanya nutupin, Anda enggak pernah bisa terbuka di hadapan Tuhan. Relax. Salah satu tempat untuk relax di hadapan Tuhan itu altar call area. Anda jangan bingung dengan orang sekeliling Anda. Biar setiap ibadah itu Anda tanpa kayak enggak sungkan-sungkan loh. Tuhan, aku mau makin mendekat padamu. Datang ke depan aja. Lord, just use me. Ubah hatiku. Aku mau mendekat padamu. Beri aku pengenalan yang baru. Beri aku revelation yang baru. Anda relax itu di hadapan Tuhan. Jangan kayak, I'm good. Kadang yang membuat kaku itu, buat apa ngangkat tangan? Buat apa maju? Buat apa ngaku di hadapan Tuhan? Nanti dilihat orang lain, kan kelihatan aku kurang baik. Hari ini, kan yang terakhir. Ada relax sama Tuhan. Makin intim sama Tuhan. Jangan terlalu congkak gitu loh. Jangan congkak rohani. Biar Tuhan bisa pakai kehidupan Anda. Ini pesan Tuhan. Relationship Anda biar diperbaiki di hadapan Tuhan. Semua bangkit berdiri. Di 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya rindu dari GMS ini muncul orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tapi setianya bukan karena Anda tutupin dengan roh agamawi. Anda tutupin dengan ritual-ritual sehingga kelihatan setia. Kesetiaan Anda itu startnya adalah dengan Anda siap diubahkan kepada Tuhan. Anda siap berubah seperti Abraham yang selalu ditantang sama Tuhan dan relax Abraham di hadapan Tuhan. Oke, Anda mau aku berubah apa? Melepaskan yang ini, aku siap. Melepaskan yang itu, aku siap. Melepaskan Lot, aku siap. Melepaskan Ismail, aku siap. Melepaskan Ishak pun aku siap. Sepertinya orang yang intim dengan Tuhan, relax, mengenal Tuhan, terbuka hatinya. Tidak ada tutupan dengan agamawi semu. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Hari ini, biarlah muncul orang-orang yang setia. Karena Tuhan tetap setia, meskipun kita sering berpura-pura. Mari kita nyanyikan satu lagu, kemudian kita akan berdoa. Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku merindukanmu, hasrat di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus,
semakin dalam ajarku mengasihimu. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu. Semakin dalam ajarku mengasihimu. Semua tundukkan kepala. Malam hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau berkata, aku mau belajar setia di hadapan-Mu. Saya siap Tuhan untuk makin mengenal Engkau, makin intim dengan Engkau. Aku siap untuk membuka setiap area dalam pemikiranku, setiap area di dalam hatiku. Gak ada yang aku akan tutupi dengan ritual apapun, dengan jabatan apapun, dengan pelayanan apapun. Aku mau datang sebagai apa adanya. Allah adalah Allah yang aku percaya. Engkau suamiku yang setia tanpa aku setia. Engkau Allah Bapa yang mengasihiku padahal saat aku mengkhianati Engkau. Engkau adalah Allah yang mengasihi aku lebih dahulu daripada aku mengasihimu. Hari ini, biarlah Engkau sekarang yang mau datang kepada Tuhan dan berkata, khusus untuk ibadah malam hari ini, Tuhan akan memenuhi engkau dengan Roh Kudus. Engkau siap, kau datang dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Salah satu orang-orang yang gak bisa dipenuhi Roh Kudus adalah karena Anda ragu-ragu melepaskan. Nanti saya jadi kayak orang aneh. Enggak loh, Tuhan gak akan membuat engkau aneh. Tuhan mau mengubahkan engkau menjadi serupa Yesus Kristus. Anda makin lama makin serupa, hati karakter Anda makin serupa Kristus, Anda makin sepakat dengan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan dan mengirimkan Roh Allah, Roh Kudus ke dalam kehidupan Anda. Cara Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Cara kita berkata, izin engkau membuka hati dan membuka pikiran. Ini aku Tuhan. Aku mau makin intim bersama dengan engkau. Aku makin mau mengenal engkau. Aku berkata, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Every area, sampai pemikiranku, ubah. Siapa yang mau berkata demikian? Angkat tanganmu. Tadi yang saya katakan, altar call area. Tempat untuk Anda mendeklarasikan. Ini deklarasi Anda. Aku percaya kepada Engkau. Ini sepertinya, ini tempat buka-bukaan dengan Tuhan. Ini tempat Anda, aku gak akan pakai jubah agamawiku, aku lepaskan, aku akan biarkan Roh Kudus yang menjamah diriku. Ini aku Tuhan, jamah diriku. Ini aku Tuhan, penuhi diriku. Yang mau maju ke depan. Maju ke depan, katakan kepada Tuhan, aku siap untuk makin rindu kepadamu. Ayo maju ke depan. Biarlah Tuhan yang akan memenuhi engkau dengan Roh Allah, yang akan memakai kehidupanmu sesuai dengan kehendaknya. Tuhan akan mengubahkan segala sifat-sifatmu, apapun karakter yang perlu diubahkan, yang perlu engkau lepaskan, biarlah Tuhan yang berbicara sendiri melalui Roh Allah. Saat ini juga terimalah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penuhi setiap mereka, penuhi di dalam nama Yesus. Receive the Holy Spirit. Receive right now. Terima Roh Kudus. Terima keintiman, fellowship dengan Allah Bapa di surga dan dengan Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima saat ini. Terima, pakai kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai mereka untuk sepakat dengan Tuhan. Pakai mereka untuk membawa revival ke dalam keluarganya, ke dalam CG-nya, ke dalam generasinya, ke dalam pekerjaannya, ke dalam setiap area dalam kehidupannya. Pakai mereka untuk sepakat dengan Tuhan, membawa hadirat Tuhan, membawa revival dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syadara bakarala, mulai yang bisa berbahasa roh sekarang. Syadara bakarala, syadara bakar. Pakai Tuhan, pakai kami. We agree with you. Kami sepakat dengan Engkau. Kami bersatu dengan Engkau, fellowship dengan Engkau. I let the Holy Spirit touch me. Fill me up. Penuhi aku Tuhan. In Jesus' name. In Jesus' name. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus,
sama-sama penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Haleluya, milik-Mu Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam, ajarku mengasihi-Mu. Yesus, amin, Engkau Bapakku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam, ajarku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam, ajarku mengasihi-Mu. Haleluya. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu. Oh, semakin dalam, ajarku mengasihi. Mari sembah Tuhan. Oh, ranalaba shande. Kami rindu Tuhan, kami haus akan Engkau. Shikana makarana laba kayana mahasikana mabako. Ori mahakayana, maka penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan roh kudus-Mu. Shikana lama kayana mabaka. Orana laba kasikana mabako. Koriri bikiana makayana masikara laba sande. Kiriri bibiana masande. Haleluya, kirana lama kayana makurana lama kayana mabaka. Kerjakan kehausan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Kerjakan pada gereja-Mu hati yang haus, hati yang lapar akan Engkau lebih lagi. Ori dipaya nama baka, kami mau sepakat dengan Tuhan. Kami mau sepakat dengan Tuhan. Ori dipipia nama kaya namaku, ya dalam sende. Kori di pipia nama karena lama sika namaku. Ori di pipia nama sika lama su. Haleluya, haleluya. Kami rindu Kau Tuhan. Haleluya. Ori di pipia nama su. Kirana lama sande. Eri di na 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 namu. Bahagaya nama suka nama kaya nama kasih kiri pipia nama bago. Kori di pipia nama karala bagahasika nama karala paya nama bago. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Berikan buat kami, terus kerjakan dalam diri kami Tuhan. Sebuah hati yang haus dan lapar akan Tuhan lebih lagi. Sebuah hati yang rindu akan Tuhan lebih lagi. Mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa tidak berhenti sampai di sini. Kau akan melawat kami, lanjutkan pekerjaan-Mu Tuhan. Jika nanti kami pulang, jika di rumah bahkan. Tuhan Kau melawat, perkenalkan diri-Mu lebih lagi dan terus kerjakan. Hati yang haus, hati yang rindu akan Engkau. Dalam nama Yesus. Yang setuju katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.